Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita baru aja keluar dari pintu tol Merak, mau menuju ke Merak Seaport. Seaport, Pelabuhan Merak. Kita insya Allah akan berangkat Palembang. ke mana, Ciro? Ke Sama Palembang. kapal dulu. Naik kapal laut dulu. Nah, ini di sini setiap pembelian ini teman-teman harus tahu, setiap mau melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak ke Bakauni ataupun sebaliknya, saat ini sudah menggunakan aplikasi. Aplikasinya Verizi. Tadi teman-teman sudah lihat di depan tadi. Jadi menggunakan aplikasi Verizi, tidak bisa lagi kita bayar tunai di tempat atau membelinya di pelabuhan, tapi membelinya di aplikasi karena untuk mengurangi antrian. Nah, tadi ketika kita keluar tol tadi sudah ada keterangan langsung wajib menggunakan masker. Ya teman-teman ya. Jadi harus melakukan protokol kesehatan. Jadi kita gunakan masker baik di mobil maupun nanti saat di kapal. Itu menggunakan masker dan selalu sedia hand sanitizer. Nah di sana juga ada ruang karantina segala macam nih tadi kalau kita lihat tadi. Tapi nggak tahu nih, ini adalah pemberangkatan ketika menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kemarin ada berita kita wajib menggunakan rapid test, tapi nggak tahu deh hari ini pertanggal sekarang 21 Desember ini apakah naik kapal di Merak Bakauni wajib rapid test atau tidak. Nanti teman-teman ikutin terus vlognya Razik Zikri Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikuti terus ya. Nah, teman-teman, kita hari ini rencananya naik kapal yang ekspres. Kan ada setiap kalau kita beli tiket itu di aplikasi Verizi itu ada untuk tiket ekspres dan reguler. Nah kebetulan kita hari ini mau mencoba dulu kapal yang ekspres. Nah, tadi harganya itu 588.000 untuk penumpang dengan tipe kendaraan. Jadi berapapun penumpangnya tadi dihitungnya satu kendaraan itu 588.000 untuk mobil ya. Kalau motor ataupun penumpang itu harganya berbeda, nanti bisa dilihat sendiri di aplikasinya. Nah, pelabuhannya itu berbeda antara ekspres dan reguler. Nanti kita lihat pelabuhan yang ekspres di sebelah mana. Kalau di Pelabuhan Merak ini dia di lebih depan dibandingkan yang reguler. Kita lihat ya. Tadi langsung nih. Teman-teman juga harus hati-hati. Ternyata di jalan antara tol Merak sampai dengan ke Pelabuhan Merak ini banyak lubang yang kita tidak tahu, apalagi tadi hujan jadi sering tertutup oleh genangan air. Nah ini teman-teman, ini Pelabuhan Ekspres nih. Kalau teman-teman bisa lihat itu, nanti kita ke sana. Kita akan naik ke pelabuhan dermaga ya. Dermaga untuk kapal yang ekspres atau kelas eksekutif katanya ya. Kita lihat ya. Kita lihat akan naik di sini. Razik Zikri, kita naik yang eksekutif. Oh ini terminal eksekutif tuh ada tuh. Nih teman-teman, lihat kalau di jalan di sini banyak banget lubangnya nih, harus hati-hati nih kita nih. Tuh terminal eksekutif. Mana sih? Terus buka pintu aja nih. Nah ini dia, kita naik yang eksekutif Ferry Express. Ya. Kita lihat ya. Kita udah mau masuk
Terminal Express, ferry eksekutif. Kita langsung aja. Ada pemeriksaan terlebih dahulu ya. Yang mana Pak? Sama. Sama ya? Enggak, sama itu terowongan bukan? Apa? Bukan. Enggak beda. Express kan ini? Express. Jam berapa itu nyampe? Yang jam 10. 10 ya, langsung aja Mas. Ya, kasih ya. Nah, kita sudah langsung nih. Coba pakai hati kamu. Nah, ini dia nih tiketnya nih, roda 2, roda 4 Express. Oke, kita tahu nih ada pemeriksaan kali ya. Oh, yang jam 10, Pak? Jam 10 tiketnya? Iya. Ya langsung Pak. Langsung, ikut mobil itu ya? Nah, kita ngejar yang dapat yang jam 10, jadi kita ikut kendaraan ini nih. Nah, ini bentuknya, bentuk dari kapal feri ya dia sebenarnya. Ini apaan dermaga? Dermaganya kayak gini ya? Nggak ikut yang itu aja. Sama aja. Nah, lihatnya di mana ya, Mas? Dari tadi itu ada Di Ferizinya ya? Verizinya apa? Ini lagi pemeriksaan yang aplikasi Ferizi, tadi kita udah beli tiketnya. Di scan. Oh, jadi ada proses scan. Langsung aja ya? Terima kasih. Tuh, hanya beberapa detik saja, jadi benar-benar mengurangi antrian. Kita lihat ini langsung terprint, tercetakkan oleh apa tadi nama itu? Itu tuh, konternya apa sih? Kasir. Kasir, petugas. Kemana? Kita di sini parkir. Oh sini. Parkir dulu. Parkir dulu ya, nunggu dulu ya. Baru dinaikin. Nah, kita parkir, mungkin kita naik yang ini, Portlink ini ya. Kayaknya kita naik yang ini deh. Portlink 2. Oke. Kita sambil nunggu, kita lihat-lihat dulu ya. Nah, kita akan naik kapal lautnya yang bernama kapal KMP Sebuku. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat. Itu kapalnya, kita sedang berproses naik nih. Kita ngantri nih di sini nih. Nih naiknya nih. Pastikan semuanya insya Allah aman, berdoa ya. Kita mau naik kapal KMP Sebuku, rencana berangkat nih. Prosesnya seperti ini. Yang mana Mas? Nah, tadi boarding passnya juga diambil oleh petugasnya. Oleh petugas. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita dapat tempat di atas itu, lautnya insya Allah ombaknya nggak terlalu besar walaupun musim hujan ya. Ada SPOB Messi Kiana, itu kapal-kapalnya tuh. Utamakan KMP Sebuku. Sama ya, sama lancar. Ini yang rombongan ini. Ya pegangan ya, mau naik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita naik ya. Nah, ini kita naik KMP Sebuku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu di depan kita juga ada kapal tuh, kapal Kumala Dewi. Ini prosesnya nih, kita berputar di atas kapal. Alhamdulillah dapat jatahnya di atas. Ternyata ini getarannya luar biasa.
sebelah sini. Ya, kita turun, alhamdulillah. Siap-siap kita untuk turun, kita lihat-lihat di atas ya. Kita mau sandar di dermaga eksekutif. Ya, naik ya. Ayo, Razik, Zikri, naik ya. Jiro. Nah, itu dermaganya. Nah, teman-teman, ini kita sudah mau turun dari kapal KMP Sebuku. Ini kita masih di atas. Kita sudah akan menginjak tanah Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tanah Sumatera. Alhamdulillah kita sudah mendarat. Insyaallah selamat sampai tujuan. Amin, doakan ya teman-teman semua ya. Nah, ini gedung dermaga eksekutif di Bakauni, Lampung. Kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan rapid test di sini. Kalau ada agak repot, tapi insya Allah enggak sih. Enggak ya, aman insya Allah ya. Tuh, lagi panen pete seperti di Lampung nih. Tuh, kita lihat tuh. Tuh, lagi panen pete tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Cuaca tadi perjalanan cerah ya, cerah, terus ombak juga tenang, tidak ada ombak lah kita bisa bilang, tidak ada ombak. Perjalanan kita tadi jam 12 berangkat tadi, turun sampai sini jam 1 lewat 10. Lewat 5. Jam 1 lewat 5 berarti perjalanan menggunakan ferry ekspres atau eksekutif itu benar-benar sesuai dengan yang diiklankan atau disampaikan itu, yaitu memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kita sudah loading tadi, sudah masuk tadi sekitar jam 10-an. Jadi memang tadi diumumkan juga, bukan diumumkan ada tertulis di pelabuhan tadi, di dermaga tadi, jadwal pemberangkatan bisa berubah-ubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi harusnya tadi kalau kita beli di Ferizi, di aplikasi itu sekitar jam 10 harusnya berangkat. Tetapi terjadi delay ya, pemunduran. Jadinya kita berangkat yang jam 12. Soalnya yang jam 9 pun baru berangkatnya sekitar jam 10 lewat tadi. Oke teman-teman, ini kita lihat nih, kita masih di pelabuhan Bakauni. Kita akan menuju keluar untuk langsung masuk tol Trans Sumatera. Kita akan lihat bagaimana kondisi Trans Sumatera setelah 1 tahun dibuka. Apakah rest areanya sudah siap atau masih seperti dulu? Seharusnya sih perkembangannya sudah semakin bagus untuk fisik, tapi tidak tahu apakah para penjualnya sudah ada atau belum. Mungkin kalau itu kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, kita ikuti terus perjalanan Razik, Zikri, dan Jiro. Ya teman-teman, kita dari pelabuhan tadi sudah berjalan sekitar 151 km. Memang tadi ada beberapa rest area, mohon maaf tidak sempat kita rekamkan karena ada beberapa rest area yang masih ditutup. Jadi kalau tidak salah tadi hanya ada 3 rest area yang arah ke Palembang ini untuk yang dibuka sampai dengan tol Terbangi Besar tadi. Memang ada rest area 3 itu yang menerima pengisian bahan bakar. Dia cukup lengkap. Bangunan juga sudah hampir di semua rest area bangunannya sudah rapi, tapi hampir pedagang untuk yang jualan makanannya itu tadi kalau kita lihat sebentar hampir tidak ada.
sangat sepi sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin rencana mudik atau pengen pulang berpergian dari Bakauni ke arah Sumatera, ke arah Palembang atau Medan atau kemanapun itu, menggunakan tol Trans Sumatera ini sangat disarankan untuk membawa bekal, yaitu bekal makanan. Kalau untuk yang penjual minuman banyak ada, tadi penjual minuman juga ada. Jadi teman-teman harus sedia bekal makanan, karena tidak semua rest area sampai yang sekarang ini kita akan ketemu nanti di rest area di depan yang setelah tol Terbagi ini, kita akan coba mengisi bahan bakar. Kita akan lihat pedagang makanannya sudah ada atau belum. Kalau tadi itu ada beberapa rest area yang ditutup, bahkan pedagangnya tidak ada sama sekali. Kalau untuk bangunan tadi kami tidak lihat ada proses pembangunan lagi, berarti kemungkinan besar untuk bangunan secara fisik sudah selesai 100%. Tapi untuk penggunaan masih belum total 100%, karena yang menggunakan tol Trans Sumatera ini tidak terlalu banyak, masih cukup sepi. Masih cukup nyaman lah kita untuk mengendarai kendaraan di atas kecepatan 100 km per jam. Oke, tapi tetap kita harus waspada dalam berkendara, hati-hati, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, nanti kita lihat di rest area berikutnya. Sekarang kita masuk di kilometer 155. Cuaca terang, tadi hujan sempat 3 kali, cukup deras, gelap di daerah Lampung tadi, tapi sekarang sudah terang. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Ya teman-teman, nah ini dia, kita sudah sampai di kilometer 234. Nah ini para pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan untuk liburan menjelang Natal dan Tahun Baru di sini. Sini sudah siap. Wah, lagi azan. Nah ini masjidnya nih. Insyaallah. Sholat dulu ya. Sholat asar. Benar-benar sudah siap. Yang jualan pun sudah banyak lagi. Ya Gio ya. Subscribe dulu dong kata Gio. Jadi kalau di kilometer 234 ini sudah, insya Allah sudah komplit deh, ya. Sudah aman untuk kita pakai. Pihak keamanan dari polisi pun ramai, sudah dipersiapkan. Jadi insya Allah nggak usah takut, insya Allah aman. Oke teman-teman, nah inilah tadi. Jadi kita di sini bisa sambil mendinginkan mesin dulu. Dan ya sambil sholat, buang muatan dulu, kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, semuanya. Anak-anak bisa main. Di sana ada Indomaret, Alfamart. Di sini juga ada banyak makanan-makanan lengkap ya Jiro ya. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker ya. Sepi sekarang. Udah rame ya? Iya. Enak, ramai sekali banyak yang tukang jajanan ini. Jadi kita insya Allah aman untuk masalah makanan di sini. ATM, kalau untuk ATM di sini belum ada. Jadi mungkin teman-teman siapkan uang tunai. Mungkin kalau di Indomaretnya nggak tahu deh bisa atau tidak untuk tarik tunai. Apa kita coba ya? Nggak usah deh. Nanti kita lihat aja, mudah-mudahan untuk pembayaran bahan bakarnya bisa nggak pakai ATM. Nah itu Razik. Ingat ya, selalu gunakan masker ya teman-teman ya. Selalu gunakan masker, jangan lengah, tetap waspada. Oke. Terhadap bahaya corona tetap waspada ya. Oke, mobil kita lagi dinginin dulu. Nah ini para pedagang-pedagang yang sedang mengisi bekal ulang ya. Tuh mereka ngisi di sana tuh di warung. Jadi aman dah insya Allah. Insya Allah aman. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak udah. Tuh polisi juga ada di sini tuh. Persiapan pengamanan Nataru, jelang Natal dan Tahun Baru.
Jadi 24 jam juga nggak masalah. Selama ini juga emang nggak masalah sih, tapi ya sekarang dengan kondisi seperti ini menjadi lebih tenang saja buat kita, lebih nyaman karena lebih ramai dan petugas keamanannya pun lebih banyak. Ya, tadi kamar mandinya bersih nggak, Razik? Bersih. Bersih, airnya gimana? Lumayan bersih tapi banyak yang rusak. Kamar Apa? mandinya. Banyak apa? Banyak yang rusak. Kamar mandinya tadi memang ada beberapa yang rusak, tapi airnya bersih, ngalir ya. Ngalir. Ngalir ya, ya. Alhamdulillah lah, yang penting bersih, nggak terlalu kotor ya, tapi airnya ngalir juga. Oke deh. Ikutin terus ya, kita masih di kilometer 234. Jadi ada beberapa rest area yang direkomendasikan, kalau yang lain masih tutup. Tadi seperti di 234, 152 nggak salah tadi. Ya, itu layak. Nanti ada lagi di kilometer 311 di rest area di kilometer 311, tapi kita nanti nggak mampir, kita langsung aja. Oke teman-teman lain, kita tunggu sambil istirahat dulu. Mbak bisa debit nggak, Mbak? Debit bisa, saya tunai. Oh tunai ya, udah nggak mau tunai aja deh. Sinyalnya apa Pak ya? Oke, ternyata nggak bisa debit, tapi harus tunai. Kita beli tunai aja kalau gitu. Oke teman-teman, Apa ini? sementara handphone harus dimatikan ya, kita stop dulu ya. Nah teman-teman, dari kilometer 240 sekeluar kita dari rest area 234 tadi atau rest area Cisamsu, itu jalanan banyak yang bergelombang. Jadi hati-hati dalam membawa kendaraan, memacu kendaraannya. Ada yang bergelombang dan ada juga yang berlobang-lobang. Ada lobang, ada gelombang. Nah, seperti ini ada tambalan juga nih. Jadi tidak mulus ya jalannya ya. Apalagi kalau yang berkendara pada malam hari, teman-teman bisa lihat di sini, sepanjang mata teman-teman melihat di kamera ini tidak ada sama sekali lampu jalan, lampu penerangan di jalan pada malam hari. Jadi kalau pada malam hari di sini harus berhati-hati, karena tidak ada penerangan sama sekali. Tadi di area tol yang Lampung tadi sebagian sudah ada, tapi sebagian juga masih belum terpasang ya. Mungkin 80% belum ada lampu penerangan, lampu jalan. Ini mungkin jadi PR bagi pengelola jalan tol ini untuk memberikan keamanan bagi pengguna jalan tol ya. Sebaiknya segera diperbaiki jalannya dan segera dipasang lampu penerangan, karena itu sangat penting bagi pengguna pada malam hari. Apalagi kalau sudah gelap, jalan bergelombang dan ada lubang, yang akan lebih berbahaya bila cuaca hujan. Kadang-kadang lubang itu tidak terlihat karena tertutup oleh genangan air. Jadi teman-teman untuk berhati-hati dalam menggunakan di jalan tol Trans Sumatera di area kilometer 240 sampai dengan yang saat ini 256. Tapi nanti kita lihat lagi apakah ada jalan yang berlubang lagi atau tidak. Oke teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ikuti terus vlognya Razikri Channel. Nah ini banyak lubang ternyata, baru mau kita closing sebentar, tapi lubangnya sudah kelihatan. Lubangnya kecil-kecil sih, tapi ya kalau ban kita kondisi tidak sehat ya, mobil nggak sehat ya bahaya sekali. Nih seperti ini tambalan juga nih, tuh sudah ditambal, tapi masih ada juga yang masih berlubang. Oke deh, ikutin terus ya. Nanti kita sampai ke Palembang, kita lihat bagaimana kondisi jalan, akan kita laporkan kembali. Nah, ini kondisi jalannya nih. Kondisi jalannya sedang diperbaiki.
Ya, di kilometer 263 bergelombang sekali, tapi sistemnya tambal sulam. Sistem perbaikannya tambal sulam ini. Ya, lumayan lah daripada tidak ada usaha untuk memperbaiki, tapi ini top. Jadi kita lebih waspada saja. Jalannya ini bergelombang banget ya, lubang-lubangnya. Hah? Nggak fokus ini blur. Blur ya. Oke. Ini laporan di kilometer 263. Nanti di depan nggak tahu lagi. Kita lihat ada lagi atau enggak. Kita cus saja. Jadi nggak bisa ngebut-ngebut banget ya di jalan tol ini ya. Karena ini ada lagi lubangnya nih, besar lagi lubangnya. Allah ya Rabbi. Kilometer 263 sampai dengan 264. Kita lihat nih, tuh ditutup semuanya tuh jalannya tuh. Kecepatan kita di tol ini hanya bisa 60. Karena jalannya lubangnya di kanan dan di kiri. Allah, masuk lubang dari kita. Nggak bisa ngebut-ngebut banget. Lubangnya cukup dalam ya. Cukup dalam, jadi berbahaya. Kalau saran saya mending lewat sini adalah pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Karena bukan malam hari. Nggak, karena siang hari kita bisa lebih waspada dan lebih terlihat jalannya ya. Jalan rusak lebih terlihat. Seperti tadi yang saya bilang, di sini tidak ada lampu penerangan pada malam hari. Jadi hanya mengandalkan lampu dari mobil kita dan kewaspadaan dari para pengemudinya ya. Agak beresiko ya. Jadi usahakan saja kalau bisa sih ya siang hari saja melewati jalur ini. Terutama melewati setelah lepas dari tol Terbangi Besar ke arah Kayu Agung. Nah teman-teman, akhirnya kita juga sudah sampai ke akses tol Jakabaring. Ya perjalanan cukup lancar secara garis besar, tapi teman-teman harus waspada ya seperti ini. Banyak mobil-mobil mengangkut tanah. Kadang-kadang tanahnya ini suka berjatuhan nih ke mobil kita. Jadi mendingan tetap jaga jarak. Terus juga sampai ke Palembang ini ya mungkin bisa dikatakan 85% dari tol apa tadi tuh Terbangi Besar ya. Kalau dari Bakauni ke Terbangi Besar tadi relatif mulus ya. Relatif mulus, tapi dari Terbangi Besar sampai ke tol Jakabaring ini, pintu tol Jakabaring Palembang ini 15%-nya bergelombang dan berlobang. Dan juga banyak kendaraan-kendaraan mengangkut tanah dan batu-batuan seperti ini. Nah, ini kita harus jaga jarak dan juga harus selalu waspada. Karena kita untuk melewati mobil ini juga agak sulit karena di depan cukup padat. Sebelah kanan ada truk besar. Jadi teman-teman yang sering berkendara ya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Benar-benar waspadanya harus ditingkatkan. Kendaraannya harus benar-benar fit. Tadi juga kita sering berjalannya zigzag karena kadang ada lubangnya di kanan, lubang di kiri. Itu jaraknya berdekatan, ada sekitar beberapa kilo tadi. Tapi ya secara garis besar aman, 85%. Oke, tidak ada masalah di perjalanan kita. Lihat itu truknya tuh, ngebut banget tuh, lihat truknya itu. Nah itu berbahaya ya, apalagi kalau kita yang di belakang ya. Tadi untung kita nggak ngikutin langsung. Kondisi seperti ini dia main ngebut aja, padahal di depan itu ada truk lagi. Padat sekali kita, tapi ya sudahlah. Ya mau apa yang mau dikata gitu kan. Jadi yang penting kita saja yang harus
menahan diri, jangan terlalu ikut emosi dalam perjalanan ke Sumatera. Laporan kita lihat sampai keluar tol dari Jakabaring, kondisi jalanannya ya seperti ini, rusak, bergelombang. Tapi ya dari tol Bakauni sampai dengan mohon maaf, diulang, dari keluar tol Merak tadi sampai ke pelabuhan ke Dramaga Eksekutif tadi jalan juga sama, bergelombang dan berlobang. Turun dari kapal di Bakauni sampai naik tol Bakauni aman, tadi jalanan mulus. Dari Bakauni sampai tol Terbanggi Besar tadi cukup relatif aman, mulus jalan-jalanan juga. Tetapi rest area dari tol Bakauni sampai Terbanggi Besar tidak seluruhnya dibuka. Tidak seluruhnya dibuka, hanya beberapa rest area saja yang dibuka tadi ya. Dan hanya beberapa rest area saja yang memiliki fasilitas lengkap, yang dibukanya fasilitas secara lengkap. Maksud saya seperti penjual makanan dan lain-lain. Kalau untuk bahan bakar hampir di semua rest area bisa. Tapi untuk yang menjual makanan dan lain-lain tidak semua rest area. Jadi hanya rest area tertentu saja dari tol Bakauni ke Terbangi tadi. Terus laporan dari Terbangi sampai dengan apa ini? Sampai dengan Jakabaring ini teman-teman harus lebih waspada karena jalanannya berlobang dan bergelombang. Dengan kalau malam hari ada cuaca hujan juga akan sangat sulit, akan sangat berbahaya karena gelap, suasana gelap dan lubangnya akan tertutup oleh genangan air. Itu untuk Jakabaring. Terus untuk rest areanya dari tol Terbanggi Besar sampai ke rest area sampai ke Jakabaring ini, Terbanggi sampai Jakabaring, rest areanya sama, hanya beberapa rest area saja yang cukup lengkap, yaitu tadi di rest area 156 kalau nggak salah, 156. Terus ada juga, itu lengkap ya, sudah dibuka semua sampai ada minimarket segala macamnya. Terus di rest area 234 itu juga lengkap, dibuka secara lengkap, ada minimarket yang tadi kita lihat videonya. Terus juga di rest area 311 itu juga lengkap, masjidnya lengkap, terus pengisian bahan bakar juga lengkap. Terus yang menjual makanan juga lengkap, ada minimarket juga. Dan yang jelas ada pos polisi, pos keamanan juga lengkap. Berarti itu saja laporan kita untuk Merak sampai dengan Palembang. Total kita berangkat tadi sekitar jam 6 sampai ke Palembang ini sekarang di 17.24. Coba dilihat ke jam. Sampai dengan jam 17.24 ya. Jadi hampir 12 jam dari Bogor. Dari Bogor sampai dengan Palembang hampir memakan waktu 12 jam. Ya, ini sangat singkat, sangat cepat dibandingkan sebelumnya. Di mana kita pemberhentian tadi satu di sebelum Merak sekali, terus di rest area tadi berapa kali? 4 kali ya? Ya. Total dari Bogor sampai Palembang Jakabaring ini kita berhenti 4 kali. Ya, kita berhenti 4 kali. Terus tadi juga kita hitungannya lama menunggu di Pelabuhan Merak. Ya, itu kita sudah sampai Merak dari jam 10, setengah 10, tapi naik kapalnya jam 12 baru berjalan. Jadi kita sudah naik kapal dari jam 10, tapi kapalnya itu jam 12 baru jalan. Jadi kita ada di Pelabuhan Merak itu sekitar 2 jam. Tadi kalau nggak salah ya 2 jam ya. Ya 2 jam. Jadi
total sebenarnya kalau misalkan tadi kita naik langsung jalan, mungkin ya kita potong 2 jam ya, berarti sekitar 10 jam. Karena kita tadi 2 jam itu benar-benar ya menunggu saja, menunggu di Merak. Jadi kalau hitungan normal, tidak menunggu di Merak yang lama ya, perjalanan Bogor sampai dengan Jakabaring, Palembang itu memakan waktu kurang lebih 10 jam dengan pemberhentian sebanyak 4 kali. Kecepatan tadi fluktuatif, kita nggak ngebut-ngebut banget. Pas nyampe Terbanggi Besar kita nggak bisa ngebut karena jalannya rusak. Oke teman-teman, semoga bisa menghibur, membantu teman-teman mendapatkan informasi dari channel Razik Zikri. Bila Anda menyukai, tolong like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.